Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisi Brumaliki dari kelas X PPLG 2 ingin menjelaskan mengenai tentang Android 1.5 ataupun Cupcake. Apa itu Android 1.5 ataupun Cupcake? Android Cupcake versi 1.5 adalah versi Android ketiga yang dikembangkan oleh Google, sebuah rilis platform utama yang dapat digunakan untuk headset berbasis Android mulai April 2009. Yang tidak lagi didukung rilis ini termasuk fitur baru untuk pengguna dan pengembang, serta perubahan dalam kerangka Android 1.5 tersedia sebagai komponen yang dapat diunduh untuk Android SDK. Fitur utama dari Android 1.5 Cupcake. Android 1.5 memperkenalkan dukungan untuk perekaman video yang merupakan peningkatan signifikan dari versi sebelumnya. OS ini memperkenalkan dukungan untuk perangkat Bluetooth A2DP dan AVRCP, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat nirkabel seperti headset. Performance improvement yang ada di Android 1.5 Cupcake adalah pengaktifan kamera dan pengambilan gambar lebih cepat, akuisisi lokasi GPS jauh lebih cepat karena didukung oleh SUPL GPS, pengguliran halaman lebih lancar di browser, serta pengguliran daftar percakapan Gmail lebih cepat. Dan tadi adalah penjelasan saya mengenai Android 1.5 ataupun Cupcake. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Android 5.0 adalah Android Lollipop. Android Lollipop pertama kali diperkenalkan di kode name Android L pada 25 Juni 2014. Kelebihannya adalah 1. Memiliki desain aktivasi terbaru, menu refer aplikasi, meningkatkan pencarian konsultasi. Kekurangannya, waktu rilis yang tidak terprediksi, masa depan update Android Lollipop tidak banyak kejutan. Fitur terbarunya 1. Material desain, 2. Notifikasi, 3. Hemat baterai, 4. Keamanan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandika Nur Ardiansyah Reza dari 10 PPLG 2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan inovasi fitur dan peningkatan dari Android 10. Android 10 adalah versi ke-10 dari sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google. Rilis ini pertama kali diumumkan pada tanggal 3 September 2019. Android 10 memperkenalkan berbagai fitur baru, peningkatan privasi, dan perubahan desain yang signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang pertama, fitur-fitur utama di Android 10. 1. Navigasi gestur, mempermudah navigasi dengan gerakan. 2. Dark theme atau mode gelap, hemat baterai dan nyaman untuk mata. 3. Smart reply, respon otomatis pada notifikasi. Dan yang terakhir, live caption, tambahkan teks otomatis pada video dan audio. Yang kedua, peningkatan privasi dan keamanan. 1. Kontrol izin lokasi yang lebih ketat. 2. Scope storage, pembatasan akses aplikasi ke penyimpanan perangkat. Dan yang terakhir, Project Mainline, pembaruan keamanan lebih cepat melalui Google Play. Yang ketiga, kinerja dan kompatibilitas, optimasi kinerja dan dukungan untuk 5G dan layar lipat. Apa itu optimasi kinerja? Optimasi kinerja adalah peningkatan kecepatan dan daya tahan baterai. Dan apa itu dukungan untuk 5G dan layar lipat? Dukungan untuk 5G dan layar lipat adalah Android 10 siap untuk perangkat masa depan. Oke, segitu saja penjelasan dari saya, tapi menurut saya Android 10 ini masih banyak yang kurang. Kalau boleh memberi saran, ini saran dari saya. 1. Eksplorasi fitur baru. Pengguna disarankan untuk menjelajahi semua fitur baru di Android 10, seperti navigasi gestur dan mode gelap. Untuk memaksimalkan pengalaman pengguna, tingkatkan privasi. Manfaatkan pengaturan privasi yang ditingkatkan di Android 10, seperti kontrol izin lokasi dan scope storage untuk menjaga data pribadi tetap aman. Pantau penggunaan perangkat. Orang tua disarankan untuk menggunakan Family Link untuk mengelola penggunaan perangkat anak-anak. Memastikan mereka menggunakan perangkat secara sehat dan aman. Lakukan pembaruan berkala. Selalu pastikan perangkat diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru yang tersedia melalui Project Mainline untuk menjaga perangkat tetap aman dari ancaman.
Optimalkan perangkat dengan fitur fokus mode. Gunakan fokus mode untuk meningkatkan produktivitas dengan membatasi aplikasi yang dapat mengganggu. Kesimpulan, Android 10 merupakan salah satu pembaru terbesar dari Google yang membawa banyak inovasi dan peningkatan yang fokus pada privasi, keamanan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan fitur-fitur seperti navigasi gestur, mode gelap, dan live caption, Android 10 memberikan cara baru untuk berinteraksi dengan perangkat secara lebih intuitif dan aman. Selain itu, Android 10 juga memperkenalkan alat dan teknologi baru yang mendukung perkembangan perangkat keras seperti layar lipat dan jaringan 5G. Secara keseluruhan, Android 10 menegaskan komitmen Google untuk memberikan sistem operasi yang lebih canggih, user-friendly, dan siap untuk masa depan. Berikut kesimpulan dari saya, maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Demikian isi presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini bagian saya untuk menjelaskan sistem Android 11. Android 11 ini merupakan Android yang di-upgrade dari Android sebelum-sebelumnya. Android 11 ini memiliki nama Red Velvet Cake yang dirilis pada tanggal 8 September 2020 dan sekitar 30,08% pengguna Android menjalankan Android 11 ini. Nah, berikut ada beberapa fitur yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Namun, karena terlalu banyak, jadi saya ringkas saja dari beberapa artikel juga. Fitur pertama, yaitu dapat melihat riwayat notifikasi. Jadi, apabila teman-teman tidak sengaja menggeser notifikasi yang ingin kalian lihat, kalian bisa melihat dengan klik tombol setting, lalu klik riwayat notifikasi. Nah, nanti kalian bisa melihat notifikasi yang tidak sengaja kalian singkirkan tersebut. Lalu yang kedua, notifikasi yang dikumpulkan. Jadi notifikasinya itu bisa di stack teman-teman nih. Jadi nggak cuma satu doang nih, nggak kayak WA doang. Jadi bisa WA, Dana, Facebook, Instagram, dan yang lain itu deh. Yang ketiga ada screen recorder. Nah, screen recorder ini itu sangat memudahkan atau sangat memfleksibelkan untuk kalian gunakan. Jadi tidak perlu lagi mendownload aplikasi tambahan. Lalu yang keempat itu bisa mode jangan ganggu. Mode jangan ganggu ini penting banget nih teman-teman. Apabila ada teman yang iseng nge-spam WA kalian, nge-spam IG, nge-spam DM ya, apalagi nge-spam telepon. Nah, itu kalian bisa banget aktifin mode jangan ganggu ini. Lalu yang kelima itu bisa ada fitur tambahan yaitu application permission. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya setelah download pastinya butuh izin dulu kan. Nah, izinnya itu berupa seperti kontak, kamera, lokasi, dan ruangan memori dong. Lalu keenam ada media control. Ketujuh ada emoji baru. Emoji barunya ini bukan emoji dari WA ya, tapi emoji baru dari bawaan si Androidnya ini. Lalu terakhir screenshot panjang. Apa sih screenshot yang bisa bergilir gitu loh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin screenshot yang lebih luas, teman-teman bisa aktifkan dengan biasanya di itu ada namanya penggiliran atau pengguliran. Nah, kalian bisa klik, nanti kalian notifikasinya bisa digulir sepanjang yang kalian mau. Nah, sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Untuk artikelnya nanti saya akan kirim di link deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah. Android 12 dirilis pada Oktober 2021. Android 12 memperkenalkan material desain yang dapat disesuaikan berdasarkan preferensi pengguna. Fitur lainnya termasuk peningkatan kontrol privasi, panel pengaturan cepat yang lebih intuitif, dan dukungan untuk aplikasi dengan antarmuka yang lebih dinamis. Fitur utama yaitu indikator privasi, warna dinamis, spatial audio, aksesibilitas, widget baru, scrolling screenshot, keamanan dan privasi, game dashboard, pencarian perangkat universal. Peningkatan privasi.
1. Privasi dashboard. 2. Indikator mikrofon dan kamera. 3. Fitur privasi yang mudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I saw a field of gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniko Yustianingrum. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan operasi Android 13. Fitur-fitur terbaru Android 13. Yang pertama, otomatis penghapusan riwayat clipboard. Yang kedua, permission untuk notifikasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas audio. Yang keempat, opsi bahasa per aplikasi. Yang kelima, lebih mudah untuk multitasking. Yang keenam, fitur batim mode. Kelebihan Android 13. Yang pertama, desain yang lebih konsisten dan menarik. Android 13 memperkenalkan desain baru yang lebih konsisten dengan tata letak yang lebih rapi dan ikon yang diperbarui. Yang kedua, peningkatan privasi dan keamanan. Google terus meningkatkan fitur keamanan dan privasi pada setiap pembaruan Android. Android 13 tidak terkecuali dengan peningkatan kontrol privasi yang memungkinkan pengguna untuk lebih mengontrol data yang dibagikan dengan aplikasi. Yang ketiga, peningkatan kinerja dan efisiensi baterai. Android 13 menjanjikan peningkatan kinerja dan efisiensi baterai yang dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan daya tahan baterai yang lebih baik. Yang keempat, fitur-fitur kecerdasan buatan yang lebih canggih. Google terus menginteraksikan kecerdasan buatan ke dalam Android untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan efisiensi. Dengan Android 13, fitur-fitur seperti Smart Report dan Adaptive menjadi lebih canggih. Kekurangan Android 13. 1. Penundaan pembaruan di perangkat yang tidak didukung. Salah satu masalah utama dengan Android adalah lamanya penundaan pembaruan sistem operasi di perangkat yang tidak didukung secara resmi oleh produsen dan operator. Yang kedua, fragmentasi perangkat dan versi sistem operasi. Fragmentasi perangkat dan versi sistem operasi tetap menjadi tantangan bagi ekosistem Android. Banyak perangkat masih menjalankan versi Android yang lebih lama, yang dapat menghambat adopsi fitur-fitur baru dan menyebabkan ketidakseragaman antara perangkat. Yang ketiga, masalah keamanan dan privasi berlanjut. Meskipun terdapat peningkatan dalam kontrol privasi, Android masih menghadapi tantangan dalam melindungi penggunaan dari ancaman keamanan dan privasi yang terus berkembang, termasuk malware dan pelanggaran data. Yang keempat, keterbatasan interaksi antara perangkat. Meskipun Android terus meningkatkan interaksi dengan perangkat keras eksternal, masih ada keterbatasan dalam interaksi antar perangkat.